ITB Yadika Pasuruan. Selamat malam Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat malam, Alhamdulillah baik, pasti. Alhamdulillah. Yang kami hormati pengurus Perma UT Hongkong beserta jajarannya dan yang kami sayangi teman-teman partisipan semua yang sudah bergabung dalam Zoom meeting maupun yang sedang menyimak melalui live streaming DFB Persatuan Mahasiswa UT Hongkong. Selamat datang di Bimata, Bincang-Bincang Perma UT Hongkong. Bersama saya Astrid Ilmi Rizky, Wakil Divisi Advokasi Perma, mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Hong Kong yang bertugas sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Kami sangat senang berkumpul di sini meskipun dalam acara virtual melalui Zoom. Acara ini bertujuan untuk belajar bersama, memahami tentang perjanjian dan kaitannya dengan tindak pidana. Langsung saja mari kita sambut narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Murtado, SHIMH. Kepada beliau waktu dan jaringan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Waalaikumsalam kebajikan, salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Yang terhormat Ibu Nur selaku dari pembina ya Bu ya, Bimata. Dan kemudian Mbak Suci, Penasihat. penasihat ya, penasihat dari Bimata, Iya, Mbak Suci Rahmawati sebagai ketua dari Bimata, dari Permat UT Hong Kong, juga Mbak Asti yang selaku sebagai moderator kegiatan seminar yang dilakukan secara online. Nah, serta teman-teman partisipan dan juga teman-teman yang hadir pada Zoom pada hari ini, pada kegiatan seminar ini, saya ucapkan terima kasih atas segala fasilitas yang diberikan, sarana yang diberikan, hingga kita bisa berkumpul pada saat ini untuk menimba ilmu dan saling berbagi mengenai pengetahuan, terutama di bidang hukum. Nah, uh, itu mungkin bisa langsung dimulai untuk PPT-nya. Nah, ini sebenarnya di Mata ini sudah 2 kali ya kita melakukan Zoom meetings. Tahun kemarin 1 kali dan tahun ini 1 kali, dan kita ada kecocokan untuk melanjutkan eh, perjanjian Pak di bidang MOU ya Bu ya. Jadi ini sebagai fasilitas bagi akademisi dan teman-teman juga bisa saling sharing mengenai ilmu, mengenai hukum. Nah, kebetulan ini saya ini yang mengawali dulunya di Mata, kemudian saya mengajak teman-teman dari Prodi Hukum Bisnis di ITB Adhika Pasuruan. Nah, semoga ini bisa menjadi upaya yang silaturahmi dan juga sharing mengenai pengetahuan mengenai hukum. Nah, ada beberapa yang memang menarik pada tema kali ini, yaitu mengenai perjanjian dan kaitannya mengenai tindak pidana. Nah, ini selaras dengan KUH pidana yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada pembaruan pasal-pasal mengenai eh, banyak pasal, pasal-pasal yang memang diubah dari KUHP yang lama, sehingga ada pembaruan-pembaruan yang menarik kita bahas pada malam hari ini yang berkaitan dengan perjanjian. Nah, memang kalau misalnya yang sudah belajar mengenai perjanjian pada KUH Perdata, ini mungkin teman-teman sudah hafal apa itu perjanjian, pasal-pasalnya yang seperti apa. Mungkin kita tidak terlalu dalam modal itu, dan saya yakin teman-teman sudah paham. Namun kalau misalnya dalam segi kompetensi, mungkin saya ubah ya, jadi bukan hanya perjanjian, tapi dalam tindak pidananya. Tapi kita membahas mengenai awal-awal bagaimana perjanjian ini sudah mulai terbentuk, dan bagaimana nantinya kita bahas juga awal mula perjanjian yang kaitannya dengan KUHP Perdata. Ternyata dalam perjanjian bisa mengakibatkan suatu perbuatan tidak pidana. Ini yang nantinya kita bahas. Oke, next. Nah, perlu kita ketahui bahwa
perjanjian ini diatur di pasal 13 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan, perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang dari satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Itu perjanjian. Nah, kadang kita ada beberapa pengertian yang memang apa sih perbedaannya, perjanjian itu seperti apa, ada yang dinamakan kontrak, ada yang dinamakan MOU. Ini adalah bagian yang memiliki sifat kausalitas yang berbeda, namun secara technically ini digunakan pada hal-hal suatu perbuatan yang berbeda pula. Nah, pasal 13 KUH Perdata ini hampir mirip dalam kaitan apa itu frasanya, yang mana bagaimana perbedaan mengenai perikatan dan perjanjian. Nah, ini perlu teman-teman juga ketahui bahwa perikatan dan perjanjian ini dalam KUH Perdata ini sebenarnya berbeda. Yang mana perikatan ini atau verbentenis ini adalah suatu hubungan hukum di mana suatu pihak yang berhak suatu hal dari pihak lain yang wajib untuk memenuhinya. Sedangkan kalau misalnya perjanjian atau Everencoms ini adalah perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada pihak lain. Nah, poin utamanya adalah perjanjian ini merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan. Nah, ini teman-teman harus paham dulu mengenai hal ini. Nah, jadi ada suatu proses di mana perikatan itu terjadi dan di mana perjanjian ini sebagai sumber utama lahirnya perikatan. Kita lanjut pada latar belakang permasalahannya ini, uh, kembali ke slide yang tadi. Latar belakang permasalahan ini, perjanjian ini bisa diperbesar nggak, Mbak? Ini agak saya nggak bisa kelihatan. Nah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perjanjian ini adalah instrumen hukum perdata yang lahir dari kesepakatan para pihak dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak serta pacta sunt servanda. Nah, asas ini mungkin yang teman-teman sudah paham betul bahwa suatu perjanjian itu harus ditepati. Jadi seperti itu. Ada juga yang perlu saya jelaskan bahwa ada perbedaan mengenai bagaimana perjanjian dan juga kontrak MOU itu seperti apa perbedaannya. Kalau misalnya MOU ini memiliki perbedaan memang pada tingkat yang dasar pada keformalan, rincian isi, serta kekuatan hukum yang mengikat. Kalau MOU itu bisa kita katakan bahwa MOU ini Memorandum of Understanding ini adalah upaya sebelum terjadinya kesepakatan yang memang belum menimbulkan suatu yang rinci. Nah, sedangkan kalau misalnya perjanjian ini kesepakatan dua belah pihak yang memang menimbulkan akibat. Nah, kalau misalnya kontrak, ini adalah bentuk perjanjian yang secara tertulis, yang lebih rinci dan kaku. Nah, dalam praktek, kegagalan salah satu pihak apabila pihak memenuhi prestasi dan kemudian bukan prestasi, nah, kerap dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan. Kalau dulu pasal 378, sekarang diatur pasal 92, 492 mengenai penipuan dan penggelapan. Kalau dulu pasal 372 KUHP, nah sekarang ini pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Nah, berkaca dari itu, fenomena ini menimbulkan gejala kriminalisasi atau hubungan keperdataan. Nah, ini yang bertentangan dengan asas ultimum remedium. Nah, ini sebagai asas bahwa tindak pidana ini sebagai upaya yang terakhir, yang yang bisa dibuat para baik kreditur maupun debitur untuk menyelesaikan perkara dalam kaitannya perjanjian. Dan juga asas subsidiaritas hukum pidana, yaitu apabila dalam perbuatan tindak pidana ini tidak efektif
dalam suatu tindak pidana tidak efektif, maka dibuatlah suatu upaya hukum yang lain. Nah, itu subsidiaritas. Yang terakhir, yang diperlukan pemahaman yuridis dan teoritis mengenai garis pemisah antara ranah perdata dan ranah pidana dalam sengketa yang berpangkal pada suatu perjanjian. Nah, ini yang kita nanti akan bahas. Oke, next. Nah, perlu kita tahu bahwa landasan yuridisnya ada KUH Perdata, ini sudah pasti, yaitu tentang perikatan pasal 1233, 186, dan seterusnya, ada dasar hukum lahir, berlaku, dan berakhirnya perjanjian, akibat manifestasi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 2023 mengenai KUH pidana yang mulai berlaku dari tahun 2000, awal 2025 kemarin. Kemudian Undang-Undang Undang-Undang nomor, nah ini sudah tidak berlaku juga ya. Ini tahun 2025 ini sudah diperbarui Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 mengenai KUHP. Ini ada sedikit saya revisi karena ini sudah tidak berlaku lagi KUHP-nya. Nah, kemudian ada jurisprudensi dan juga SEMA. Ini landasan yuridisnya. Oke, next. Nah, syarat sah perjanjian ini ada di pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat. Nah, ini sudah pasti ya, sepakat ini kesepakatan yang bebas, bebas berkontrak para pihak tanpa paksaan atau domain atau kekhilafan domain atau juga penipuan. Nah, asas kebebasan berkontrak ini sudah mulai uh, dibuat, tidak dinyatakan bahwa setiap orang ini bebas membuat perjanjian apa saja, dan ini diatur dan tersirat pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu kata sepakat. Dan juga cakap, yaitu kecakapan ini bertindak untuk membuat suatu perikatan, yaitu pasal 1329, pasal 1330 KUH Perdata. Dan juga hal tertentu, ini berkaitan dengan objektifnya, yaitu objek perjanjian ini harus jelas, tertentu, dan setidaknya dapat diwujudkan atau ditentukan. Dan yang terakhir ada 4 sebab yang halal, yaitu kausa perjanjian atau suatu peristiwa perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Di sini saya membedakan bagaimana subjektif dan objektif ini sudah mulai berlaku. Kalau misalnya subjektif ini melekat pada personal orang atau badan hukum, yang memang subjektif ini kalau misalnya dalam perjanjian ada hak dan juga kewajiban. Ya, sedangkan objektif ini adalah kaidah hukumnya atau norma hukumnya yang memungkinkan bagaimana suatu perbuatan ini telah diatur atau dilarang oleh undang-undang. Oke, next. Selanjutnya. Asas hukum perjanjian ini konsensualisme, yaitu perjanjian ini yang lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Ini asas konsensualisme sudah jelas di pasal 1320 KUH Perdata. Dan yang kedua, ini sepertinya mengganggu ya. Sebentar. Oke. Dan yang kedua ada kebebasan berkontrak, yaitu di pasal 1338 ayat 1 yang tadi saya sudah jelaskan bagaimana para pihak ini bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sepanjang memang tidak melanggar undang-undang. Ini sudah jelas. Nah, kemudian ada fakta sunt servanda, yaitu perjanjian yang sah yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Ini pasal 1338 ayat 1. Dan yang keempat ada etikat baik, yaitu perjanjian ini harus dilaksanakan dengan etikat baik. Diatur pasal 1338 ayat 3 yang menjadi pintu masuk mengenai penilaian dari mens rea.
Nah, yang terakhir ada kepribadian atau personalitas, yaitu perjanjian pada asasnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu pasal 1315 junto 1340 KUH Perdata. Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagaimana yang nantinya yang kita bahas akan memilah bagaimana perjanjian yang diselesaikan secara perdata atau perjanjian yang mengakibatkan suatu tindak pidana yang kemudian diselesaikan secara pidana atau proses pemidanaan. Nah, ini asas-asas yang nantinya akan berlaku. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa bentuk wan prestasi, ini kaitannya pada KUH Perdata, bahwa wan prestasi ini adalah keadaan debitur yang tidak memenuhi prestasi yang sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, bukan karena keadaan memaksa atau overmah, sebagaimana diatur pasal 1238 junto 1243 KUH Perdata. Apa saja itu? Dari bentuknya yaitu tidak berprestasi, salah satunya yaitu debitur ini sama sekali tidak melaksanakan apa yang disanggupinya. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya tidak berprestasi, maka ada hal-hal yang kaitannya misalnya dalam jual beli, ini penjual memberikan barangnya dan pembeli ini membayar akhirnya. Kalau misalnya tidak berprestasi, apabila dalam salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ini bisa berlaku one prestasi. Nah, ini ada yang tidak berprestasi. Nah, prestasi yang tidak sesuai, nah, yaitu debitur ini melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Nah, ini juga menilai pada barang yang dibelikan ini misalnya mengandung cacat atau yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari pembeli, ini prestasi yang tidak sesuai. Dan yang ketiga ada terlambat berprestasi, yaitu debitur melaksanakan namun tidak tepat waktu. Nah, ini sering apabila dalam kasus-kasus pinjam meminjam uang ini terlambat berprestasi. Nah, ini ada upaya secara perdata untuk mengajukan gugatan prestasi, yaitu untuk pemenuhan kewajiban dari para pihak debitur kepada kreditur. Nah, yang terakhir adalah melanggar larangan, yaitu debitur ini melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya dalam jual beli miras secara ilegal atau jual beli narkoba, ini tidak boleh dilakukan apabila ya meskipun itu memang perjanjian, kalau misalnya ada sebab yang dilarang atau yang bukan halal, ya itu tidak boleh dilaksanakan dan ini bisa mengakibatkan uang prestasi. Ini melanggar dari larangan sebagaimana asas yang kita tadi bahas. Nah, prinsip kuncinya, wan prestasi ini lahir dari perjanjian yang sah dan dibuat dengan etika baik. Nah, kegagalannya ini bersifat kemudian. Nah, ini yang bagaimana kausa hukum atau peristiwa hukum ini mulai terbentuk. Bagaimana kita akan membedakan mana yang ranahnya perdata dan juga mana yang ranahnya pidana. Ini menarik kita bahas. Nah, dari bentuk wan prestasi tersebut memang ada beberapa yang kaitannya dalam suatu perjanjian. Apakah perjanjian itu ada perbuatan materialnya, yaitu perbuatan yang tindakan fisik atau nyatanya ini dilakukan oleh seseorang yang mewujudkan suatu unsur tindak pidana di dunia luar. Nah, ini berfokus pada bagaimana para pihak ini pada graf fisiknya, perencanaannya, niatnya, dan juga akibat nyata yang ditimbulkannya. Nah, ini mulai masuk pada delik-delik material. Nah, atau sebagai tempat suatu perbuatannya atau locus delicti-nya. Nah, ini harus ketahui bagaimana perbuatan material ini mulai terbentuk. Yang menarik adalah
ketika perjanjian ini sudah dibuat, ada pra 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 kontra, ada post kontra. Jadi sebelum kontra ini dibuat dan juga kontra ini dibuat, ini ada akibat hukumnya di sana. Salah satunya buat prestasi. Untuk tindak pidananya apa? Yaitu penipuan atau penggelapan. Ini yang memang sampai saat ini masih menjadi polemik. Eh, dan saya sebagai praktisi hukum banyak sekali kasus yang seperti itu. Dan itu tidak berhenti. Terus semakin banyak semakin banyak. Ini yang menarik, nanti kita bahas pada kasus saja ya, di pertemuan selanjutnya. Kita bahas pada definisi unsur-unsurnya, asas-asasnya, bagaimana ini menentukan. Nah, penipuan yang menarik ini adalah mempunyai dua kitab undang-undang yang berbeda dan memiliki punya dua kitab undang-undang, yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan juga kitab undang-undang hukum perdata. Ini yang menarik dari penipuan. Itu sudah diatur bagaimana penipuan itu sudah ada di KUH Perdata. Kalau tadi kita jelaskan bahwa di KUH Pidana ada pasal 492 mengenai penipuan. Nah, di KUH Perdata, penipuan itu juga diatur, yaitu di pasal 1328 yang mengatur bahwa penipuan ini merupakan alasan hukum untuk membatalkan suatu perjanjian. Nah, hal ini terjadi ketika salah satu pihak ini memakai tipu muslihat yang membuat pihak lain terjebak dan tidak akan membuat perjanjian itu tanpa kebohongan tersebut. Ini jelas bahwa penipuan sudah diatur di dua kitab undang-undang hukum, yaitu perdata dan juga pidana. Nah, KUH pidana yang terbaru pada saat ini juga diatur pada pasal 492. Ketika saya cek bahwa kasus penipuan ini secara spesifik dibahas di kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru. Jadi ada penjabaran yang mulai spesifik. Kalau misalnya teman-teman lihat di pasal 492 ada tindak perbuatan curang, terus kemudian ada penggelapan, dan juga ada tindak pidana penipuan. Di situ dijelaskan dengan gamblang bagaimana unsur-unsur dari penipuan ini dibahas lebih detail. Bahkan saya lihat ada suatu perjanjian-perjanjian yang memang mengakibatkan suatu tindak pidana penipuan. Perjanjian ini beberapa diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, termasuk kepailitan korporasi, terus kejahatan perbankan, itu diatur semua di kitab undang-undang hukum pidana kita yang terbaru. Yang menarik adalah khusus di tindak pidana penipuan yang memang berkaitan dengan perjanjian ini, yaitu perbuatan material yang kita bahas tadi, yaitu perbuatan material, perbuatan secara nyata, secara fisik. Ini ada upaya membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebutkan dalam ketentuan pasal 492. Nah, perbuatan ini lebih condong pada hal yang memang merugikan eh, bagi korbannya, dan kemudian terhadap harta bendanya, dan kemudian merupakan milik seseorang yang kemudian diakui, dan kemudian kalau misalnya di penggelapan barang tersebut itu dimiliki secara pribadi padahal itu adalah milik orang lain. Ini upaya-upaya yang kitab undang-undang pidana ini telah memberikan spesifik secara rinci kalau menurut saya, dan bagus juga karena bisa membedakan bagaimana penipuan dan penggelapan ini lebih detail di penjelasannya. Nah, itu ada. Dan yang lebih uniknya lagi, kalau misalnya teman-teman baca pada penjelasan pasal 49, ini ada frasa penyalahgunaan agama. Saya bacakan ya, pada penjelasan ini, ketentuan ini memang menyebutkan upaya
Ini teman-teman perlu dengar, yang menyebabkan penipuan ini dapat dipidana yaitu ada nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Nah, ini yang salah satu yang disebutkan pada pasal 492. Yang menariknya seharusnya ini menjadi indikator yang para penyidik bisa menafsirkan hukum dengan lebih baik. Kalau misalnya di KUH pidana yang dulu itu tidak ada ya, maksudnya eh, ketetapan mengenai penyalahgunaan agama. Nah, ini lagi happening-happeningnya pada masyarakat kita, bagaimana agama itu menjadi eh, suatu pancingan kepada korban-korbannya, termasuk kasus-kasus penggandaan uang, terus banyak sekali bank-bank syariah, kemudian ternyata kasus penipuan itu banyak, terus juga haji kemarin yang eh, dan sampai saat ini kasus korupsi juga masih disidangkan. Nah, itu dispesifikkan pada KUH pidana yang terbaru. Nah, ini pengetahuan umum mengenai KUH pidana yang terbaru yang saat ini sudah berjalan. Oke, selanjutnya. Nah, kita kembali lagi pada akibat hukuman prestasi pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata. Ada 5 yang mengakibatkan akibat dari hukuman prestasi. Kalau tadi kita akibat hukum dari tindak pidana terjadinya penipuan, nah ini ganti rugi, biaya keringanan, ini sudah pasti ada pembatalan perjanjian. Terus kemudian ada peralihan resiko, yaitu resiko atau objek perjanjian beralih kepada pihak yang wan prestasi sejak saat kelalaian itu terjadi. Kemudian ada pemenuhan perjanjian, yaitu kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti rugi serta pemenuhan sajangan. Terakhir adalah bebas biaya perkara. Ini bagian-bagian yang memang harus ada di petitum ya, wan prestasi. Nah, gugatan-gugatan wan prestasi 5 akibat hukum ini memang harus didalilkan oleh kuasa hukumnya atau pemohonnya sehingga eh, kewajiban para pihak ini bisa terwujud. Nah, ini bagian dari akibat hukuman prestasi. Nah, tadi saya bilang mengenai pos pra kontra dan juga pos kontra pada perjanjian dan ini memiliki perbedaan yang pasti. Kaitan perjanjian yang bisa mengakibatkan penipuan. Penipuan, kalau kaitannya perdata, di pasal 1328 KUH Perdata yang mengatakan ini dapat membatalkan suatu perjanjian, ini kaitannya masih dikatakan ini KUH Perdata. Apa yang bisa dilakukan dari para pihak? Misalnya debitur, ternyata kreditur ini membuat suatu rangkaian perjanjian yang isinya ternyata ini mengakibatkan kerugian dan ada tipu muslihat atau kebohongan di sana yang sehingga mengakibatkan wan prestasi. Ini kalau misalnya masih belum belum terjadinya atau belum ada kesepakatan dan ini masih membuat suatu perjanjian dan kemudian dalam proses perjanjian itu sudah beralih hak, ada barang yang dijaminkan. Nah, ini bisa diminta kembali untuk pembatalan perjanjian. Ini dilakukan bagi para pemohon, memang ada yang dirugikan, dilakukan pembatalan perjanjian di pengadilan negeri, kemudian pada isi petitumnya ini bisa peralihan resiko, bisa pemenuhan perjanjian, agar tindak pidana yang selanjutnya ini bisa dihindari. Ini kalau misalnya pra pra kontra. Namun kalau misalnya sudah post kontra dan ternyata ini adalah ada peralihan hak, ada suatu pengumuman yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dan kemudian bukan berkaitan pada hutang piutang, nah ini bisa menjadi pidana. Nah, inilah yang membedakan bagaimana
pra kontra dan juga pos kontra. Dan rata-rata kebanyakan itu adalah pos kontra atau setelah perjanjian atau kontra itu dibuat. Ini beralih kepada kasus pidana. Banyak sekali seperti itu. Bisa saya contohkan seperti ini. Ketika ada suatu perjanjian jual beli, nah kemudian pada saat jual beli tersebut seseorang menyerahkan barangnya dan membayar uangnya, namun dalam hal ada yang dirugikan, misalnya ada kecacatan fisik atau apa, itu bisa dilakukan untuk membatalkan suatu perjanjian karena ada peralihan risiko di situ, ada pembatalan perjanjian atau meminta ganti rugi dari pembelian itu. Namun ketika suatu perjanjian ini dibuat, sudah tahu kalau misalnya barang itu tidak ada dan dijanji-janjikan terus apa itu bahwa alatnya itu nanti akan dikirim. Nah, ini sudah upaya yang sudah ada pra kontranya, namun pos kontranya ini belum terpenuhi sama sekali dan selalu menjanjikan hal-hal dan rangkaian kebohongan agar apa itu percaya kepadanya. Namun barang tersebut tidak ada upaya juga dari para penjual untuk menyerahkan barangnya. Nah, ini sudah kasusnya ranahnya pidana. Itu hal-hal yang memang bisa dibuatkan contoh bagaimana prakontra dan juga pos kontra ini mulai berlaku. Ada hal-hal yang memang kalau misalnya praktisi hukum itu jebakan Batman, teman-teman. Jadi saya ada suatu kasus ini perlu teman-teman pelajari. Jadi ada peralihan hak, ada perjanjian hutang piutang, ada perjanjian penitipan barang. Nah, ini menarik. Saya sering ketemu kasus-kasus seperti itu, baik dimanapun daerahnya. Jadi dibuat suatu rangkaian perjanjian yang memang perjanjian ini adalah jebakan. Jadi ceritanya, eh, A ini mau pinjam uang kepada si B. Kemudian si B ini tidak em, apa ya, tidak serta-merta memberikan uangnya kepada si A. Nah, biasanya kalau misalnya ini bahasanya kreditur ya, misalnya. Nah, kemudian kreditur membuat perjanjian kepada si debitur atau si A ini, si B membuat perjanjian si A. Tapi bahasanya bukan surat perjanjian utang piutang, namun surat penitipan barang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pidana. Suatu waktu diserahkanlah uangnya ini. Kemudian dibuatkan perjanjian yaitu penitipan barang. Nah, kalau misalnya penitipan, ini bahayanya adalah kalau misalnya ini sudah ranahnya penitipan, ini berarti yang mempertanggungjawabkan adalah yang penerima barang tersebut. Oleh karena ini adalah uang yang dititipkan kepada si A, maka ini menjadi hak yang melekat tanggung jawabnya si A untuk mengembalikan secara utuh kepada si B. Nah, ini trik jahatnya, ini jangan digunakan ya teman-teman ya. Ini sangat sering terjadi. Saya banyak klien-klien yang menemukan hal ini. Jadi ini trik-trik para penjahat-penjahat biasanya untuk menjebak kliennya, menjebak para debiturnya. Karena apa? Kalau misalnya hutang piutang ada perjanjian yang memang ada batasan waktunya untuk mengembalikan ini di tanggal berapa, di hari apa, di tahun berapa. Nah, kemudian ketika itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa melunasi, maka ini tetap kaitannya ranahnya adalah perdata, yaitu warga investasi. Namun berbeda pula dengan penitipan barang. Ketika penitipan barang ini yang berbentuk uang diserahkan kepada si penerima A, namun tidak mengembalikan secara utuh, ini bisa berakibat menjadi
pidana karena bukan ranah dari perdata lagi. Nah, ini ya jebakan-jebakan yang sering terjadi. Nah, kita nanti bahas lebih lanjut pada kasus-kasus yang lain. Nah, itu gambaran-gambaran bagaimana perjanjian ini bisa berkaitan dengan tindak pidana. Jadi bukan hanya pada perdata. Oke, selanjutnya. Oke, nah pertanyaannya kapan perjanjian perdata berubah menjadi tindak pidana? Oke, sedikit saya jelaskan ya, nanti kita menyambung di berikutnya aja, pertemuan berikutnya. Selanjutnya, nah delik penipuan, kalau dulu ada pasal 378 KUHP dan ini sudah tidak berlaku, sekarang ada pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah berlaku saat ini. Itu dinamakan barang siapa yang bukan diri sendiri, tapi bahasanya eh, ini yang lama ya. Kalau bahasa yang baru ada sedikit perubahan, tapi hampir sama kok sebenarnya. Kalau misalnya sambat, ada unsur-unsur yang memang masih berlaku, termasuk melawan hukum, memakai nama palsu, martabat, tipu muslihat, kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau menghapuskan piutang. Ini masih juga frasa-frasa yang memang berlaku. Tapi penjelasannya di bawah bahwa ada keterkaitan mengenai penyalahgunaan agama itu juga tambahan dari pasal kita undang-undang hukum pidana yang lama. Nah, unsur-unsur deliknya yaitu maksud menguntungkan diri sendiri, memakai nama palsu, menggunakan tipu muslihat, menggunakan rangkaian kata bohong, perbuatan tersebut adalah menggerakkan untuk menyerahkan barang, membuat utang, dan menghapus utang. Nah, titik krusialnya ini, tipu muslihat atau kebohongan ini harus dibuktikan adanya sejak sebelum dan pada saat perjanjian dibuat dan menjadi sebab langsung korban bersedia menyerahkan barang atau uang. Nah, halnya jahat atau mensreanya ini adalah timbul setelah perjanjian sah. Nah, ini pos dari kontrak. Nah, ini bukan berbentuk. Nah, niat jahat ini baru timbul setelah perjanjian sah ini dibuat. Nah, bukan penipuan, melainkan juga buat prestasi. Nah, kalau misalnya hal-hal yang memang, nah ini penyidik harus bisa membedakan bagaimana awal kausa perbuatan itu mulai berlaku. Penyidik ini harus bisa mengetahui delik awalnya seperti apa. Kalau seperti yang saya contohkan tadi, kalau memang ini ada suatu rangkaian memang yang dibuat untuk membohongi korbannya dan mengakibatkan ganti rugi kepada korban-korbannya, nah ini bisa uh, di, dituduhkan pada kasus penipuan ataupun penggelapan. Namun perlu hal-hal yang memang spesifik dari penafsir ini tergantung pada penyidik bagaimana bisa mengetahui awal terjadinya kesepakatan hingga setelah terjadinya kesepakatan sehingga mengakibatkan salah satu kerugian yang dialami oleh korban. Ini hal-hal yang memang harus dirumuskan secara detail mengenai delik-deliknya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir yang ke-10 ya. Nah, delik-delik penggelapan ini sebagai pembandingnya, yaitu ada objeknya, yaitu barang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain. Terus kemudian ada penguasaan awal yang sah, yaitu barang berada pada kekuasaan atau berlaku secara sah, bukan hasil kejahatan. Misalnya berdasarkan perjanjian titip sewa atau kuasa. Kemudian yang ketiga ada perubahan sikap batin pelaku dengan sengaja memperlakukan barang tersebut seolah miliknya sendiri tapi melawan hukum.
Nah, perbedaan dengan penipuan yaitu penggelapan ini penguasaan barang diperoleh secara sejak awal yaitu adanya cacat yang baru timbul kemudian saat barang sudah dikuasai. Nah, memang penggelapan ini berkaitan dengan barang. Ketika barang itu sudah diakui milik sendiri kemudian dijual atau dialihkan barangnya kepada orang lain, ini sudah pada pasal penggelapan. Mungkin seperti itu, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Saya serahkan kembali kepada moderator. Monggo. Nanti Iya, kita bahas lebih spesifik lagi pada kasusnya nanti ya. Seperti apa itu model-model kasusnya, bagaimana suatu peristiwa ini sudah dapat dikatakan ini sebagai tindak pidana, mana yang sebagai perdata. Nah, itu nanti lebih gambarannya di situ. Kalau misalnya ini kita bahas mengenai asas-asas dan hal-hal yang umum mengenai perjanjian pada ranah perdata maupun pidana. Itu. baik. Terima kasih Bapak Ahmad Murtado atas Ya, penjelasan materinya. Dan sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab, diskusi maupun sharing. Kepada para partisipan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau menekan fitur raise hand, atau boleh juga bertanya secara langsung serta menyertakan nama lengkapnya. Terima kasih. Izin Kak, sebelum lanjut tanya jawab, izin saya ambil sesi dokumentasi ya Pak ya. oh siap-siap. Ah, baik, silakan Kak Suci. Silakan teman-teman untuk on cam ya yang bisa. Bagi teman-teman yang bisa on cam, silakan bisa on cam. Saya hitung dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Sebentar kamera saya. Iya Pak. Apa saya copot aja ya bentar ya. Ya. Sepertinya saya pakai kamera USB ya, jadi agak oke. Baik Pak. Nah, ini jelas. Baik, satu, dua, tiga. Eh, sekali lagi, satu, dua, tiga. Sini. Satu, dua, tiga. Nanti saya minta Mbak ya untuk apa sesi dokumentasinya ya. Baik Pak. Ya, baik Kak. Silakan bisa dilanjut Kak Asti. Baik, terima kasih Kak Suci atas sesi dokumentasinya. Pak, ini saya ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa UT di Taiwan. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah undang-undang atau KUH Perdata otomatis melindungi kami jika terjadi bencana meskipun di kontrak tidak ditulis klausul force majeure? Vendor kami gagal kirim barang karena pelabuhan ditutup karena tsunami. Di kontrak tidak ada force majeure, apa langkah hukum terbaik? Nego, somasi, atau langsung gugat? Demikian pertanyaannya, Bapak. Oke. Memang ada ya kasusnya ya seperti itu ya. Iya, Ini di Hong Kong maksudnya kontrak sebagai tenaga kerja Indonesia atau gimana? Saya nggak paham ini. maksudnya kami, ya kami di Hmm. Hong Kong kontrak kerjanya sebagai PMI, Bapak. Hmm, hmm, hmm. Tapi nggak ada force major ya. Tidak ada. Ini dari mahasiswa UT Taiwan. Seharusnya ini wajib ada loh Pak, kalau misalnya nggak ada force major. Tapi memang ini force major itu ada
ada kausalitasnya bahwa ini seharusnya menjadi argumen yang penting untuk membedakan bagaimana antara one prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan, itu kan bahasanya ya, Iya. dan ini akibat dari kegagalan memenuhi prestasi yang terjadi karena keadaan di luar kemampuannya dari pihak apa itu yang memberikan kontrak. Namun secara hukum memang dalam perdata itu kalau nggak salah di pasal 1244 pada prinsipnya kalau punya pihak yang tidak memenuhi prestasi ini dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diduga dan berada di luar kesalahannya. Namun memang kalau misalnya force major itu bukan berarti utang otomatis hapus ya, tetapi ada beberapa yang keadaan-keadaan memang tidak bisa diperkirakan seperti bencana ya termasuk kasus tsunami itu ya. Terus memiliki hubungan antara pemberi kontrak kerja dan juga eh, pihak yang bekerja melalui kontrak itu. Namun kalau misalnya ini digugat ya sah-sah saja. Ini kalau misalnya mengakibatkan memang ada kerugian di sana, ada hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum, ini kan sudah melanggar hukum kan kalau misalnya tidak ada kontrak force major di sana. Ini menurut saya ada kecacatan dalam membuat suatu perjanjian di sana. Nah ini perlu diingatkan. Nah ini teman-teman kalau misalnya bisa kritis seperti ini bagus sih disampaikan kepada eh, kedutaan besar mungkin ya. Kalau misalnya ada kontrak-kontrak yang memang tidak ada force major-nya. Nah ini bisa berbahaya. Ini menjadi bumerang yang merugikan bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kalau misalnya hal-hal ini sudah terjadi dan sudah terlanjur, di dalam kontrak itu memang tidak ada force major, sebenarnya upaya hukum masih tetap bisa berjalan ya, karena perlindungan hukum ini menjadi upaya yang memang diprioritaskan oleh negara, oleh pemerintah, agar terpenuhi hak-haknya. Dan itu bisa digugat meskipun kalau misalnya di kontrak mereka dengan dalih membela, oh ini tidak ada force major kok ini. Dan ini kan bukan kewajiban kita, ya bukan seperti itu. Kan gitu. Perlindungan hak tenaga kerja di Indonesia ini menjadi prioritas ya karena memang kontrak ini secara pertama secara legal di situ ada timbal balik eh, upaya yang mana tenaga kerja ini juga memberikan sumbangsi pada negara, ya negara harus bisa melindungi warga negaranya. Kalau misalnya digugat secara perdata, ini tergantung konteksnya ya, yang membuat kontrak ini apakah dari pihak kontrak yang berada di luar negeri tersebut atau dari penyedia jasa di Indonesia. Ya, itu yang perlu saya tanyakan dulu. Nah, nanti ini berbeda pula, nanti takutnya kalian kalau misalnya tenaga kerja yang merasa dirugikan karena tidak ada lingkungan major, namun sisi buruknya adalah tidak ada eh, wadah untuk menampungnya. Ini yang sangat sulit. Itu. Ada yang biasa jawab gimana ini awal mulanya seperti apa? Kalau misalnya digugat ya, digugat pun ya bisa saja sih di pengadilan pusat Jakarta Pusat itu baru bisa. Kalau misalnya memang bidang wilayah antar negara internasional itu juga bisa. Uh, atau enggak di pembatalan perjanjian kontrak kerja itu untuk diperbarui lagi dan direvisi kembali untuk memberikan alasan force majeure pada suatu perjanjian. Itu juga bisa. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Enggak, silakan.
Bapak ini ada yang bertanya dari Pak Jihad. Monggo silakan Pak Jihad. On mic dan on cam ya. Baik, saya izin untuk off kamera ya, karena saya menggunakan Baik. handphone, jadi kameranya kurang baik. Baik, izin apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mbak? Sudah Pak Jihad. Baik, terima Sudah jelas kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Murtado atas ilmu yang telah disampaikan. Izin bertanya Pak, sehubungan dengan materi yang telah disampaikan dan izin join ya Mbak ya, Mbak Asti ya. Sehubungan monggo. dengan Monggo. sehubungan dengan materi yang tadi kan dijelaskan ada korelasi antara keperdataan dalam hal perjanjian, kemudian bisa jadi sebuah pidana ya Pak ya. Dalam Ya. hal ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana dalam konteks pidana yang dimana di situ kan ada asas ultimatum remedium, di mana pidana kan sebuah langkah akhir ya Pak ya. Nah, Ya. dalam hal ini bagaimana agar misal nih dalam hal memang ada unsur pidananya dalam perjanjian tersebut, entah itu arahnya tipu muslihat dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi atau solusi dalam hukum dengan mempertimbangkan asas ultimatum remedium tersebut, Pak. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, terkait dengan konteks gugatan ya, Pak ya. Misal ada perjanjian yang gugatan wan prestasi terkait dengan obskur liber atau gugatan kabur. Kemudian untuk upaya hukum ketika ada gugatan kabur, entah itu salah menyebut subjek atau objeknya, itu langkah atau upaya hukumnya bagaimana ya Pak ya? Mungkin itu aja Pak yang ingin saya ajukan terkait dengan materi yang tadi. Mohon arahan dan bimbingannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bapak. Jadi memang asas ultimum remedium ini dalam hukum pidana ini sebagai upaya terakhir, memang the last resort lah. Namun setelah mekanisme hukum lain memang yang tidak relevan, misalnya dalam kaitan perdata ini tidak menyelesaikan masalah, itu bisa dilakukan penyelesaian hukum pidana. Ini sebagai upaya terakhir. Ya, meskipun memang kalau misalnya ini Pak, ini dua-duanya ini berjalan, hukum perdata juga berjalan, hukum pidana berjalan, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan, memang dalam undang-undang tidak ada yang memang melarang bagaimana eh, misalnya karena perdata ini belum selesai maka tidak bisa dilanjutkan di tindak pidana, tidak bisa seperti itu. Nah, namun dalam kaitannya juga kalau misalnya ada putusan hukum perdata, ini bisa menjadi acuan bagi majelis hakim atau judik fakti dalam menilai apakah ini sudah memenuhi pada wan prestasi, kemudian dalam wan prestasi tersebut objeknya beralih dan ternyata pada perjanjian tersebut ada suatu rangkaian kebohongan di sana, ada mens rea yang memang sudah tercipta di sana, ya. Itu bisa dilanjutkan pada tindak pidana sebagai asas ultimum. Nah, dalam sengketa kontraktualnya, pada hakikatnya misalnya memang tidak dipenuhi prestasinya, misalnya dalam perdata ini ternyata asetnya, objeknya ini dijual. Kan biasanya seperti itu, mau jual beli mobil perjanjiannya, kemudian ternyata mobilnya nggak ada, terus kemudian uangnya dipakai untuk ya hura-hura, untuk keuntungannya dia. Nah, ini bisa dilanjutkan kepada hukum pidana. Itu asas ultimum remedium. Masuk juga keterlambatan membayar. Kalau misalnya ternyata dalam kasus pidana ini cuma keterlambatan membayar, ya ini bisa beralih kepada hukum perdata untuk memperpanjang pembayaran, misalnya permintaannya seperti apa. Nah, ini tergantung memang majelis hakim yang menggali, menilai bagaimana suatu kausalitas hukum ini peristiwanya seperti apa. Nah, maka instrumen hukum yang pertama kalau misalnya ini perdata, ya berarti memang
ada gugatan melawan prestasi, melawan hukum, PMH, atau pembatalan perjanjian. Nah, dengan demikian kalau misalnya memang persoalan yang polemik pada hubungan kontraktual dan ranahnya itu ada hukum pidananya, nah ini bisa dijadikan asas ultimum remedium, ya, di upaya terakhir. Ya meskipun ada asas subsidiaritas ini. Jadi memang tidak relevan karena hukum perdata ini ternyata objeknya dijual sama pelaku dan tidak ada etikat baik untuk mengembalikan atau setidaknya mengembalikan uangnya. Nah, ini bisa dilakukan secara pidana dengan peristiwa atau putusan KUH perdata yang memang tidak ada etikat baik dari apa itu pelakunya atau dalam hal lain ini tergugatnya misalnya seperti itu. Nah, ya itu. Kalau misalnya apa tadi yang kedua, bagaimana upayanya ya? Sebenarnya upayanya itu adalah yang perlu teman-teman harus pahami dalam perjanjian itu harus melihat bagaimana tiap frasa-frasa perjanjian ini tidak merugikan teman-teman atau mengakibatkan unsur-unsur yang nantinya ini menjebak seperti saya katakan tadi ada perjanjian apa itu hutang piutang ternyata isi perjanjiannya adalah penitipan barang. Jadi hati-hati juga. Di situ harus benar-benar baca. Terus ketika tidak ada force majeure misalnya ini penanggung jawabnya beralih kemana itu juga sangat berbahaya juga. Ada juga yang memang ada frasa yang paling menakutkan yaitu frasa biasanya eh, kalau misalnya ada kerugian salah satu pihak, ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Ini frasa yang paling berbahaya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian ada apa itu barang pada fidusia misalnya, atau ada gadai di sana kemudian barang jaminan atau gadainya ini hilang atau dijual. Nah ini karena dasar dari kontrak ini menjadi pertanggungjawaban masing-masing, ini sangat berbahaya. Nah, ini seperti kasusnya penitipan tadi. Nah, ketika si A ini tidak bisa bayar karena ini penitipan dan harus utuh kembali kepada orangnya, ini bisa berakibat pada pidana yaitu penggelapan karena uangnya ini dipakai secara utuh namun tidak dikembalikan. Nah, tapi hal-hal itu juga yang menjadi penilaian hakim bagaimana suatu mens reanya, apus reusnya itu bisa terbentuk dan delik-delik dari peristiwa hukumnya ini mana yang nantinya bisa berakibat pada kasus penipuan. Langkah awalnya yaitu kalau misalnya ini seperti yang saya katakan tadi pra kontra tadi, yaitu harus melakukan pembatalan perjanjian sekaligus. Sekaligus buat prestasi. Di sana ada permintaan ganti rugi, misalnya ada barangnya itu minta dikembalikan atau diganti rugi hasil jaminan uang yang ditukarkan misalnya itu bisa minta ganti rugi untuk menghindari tindak pidana yang berlanjut yaitu asas ultimum remedium. Namun ketika ini uh, sudah ada peringatan namun tidak diindahkan juga dan ini ada rangkaian bohong, nah ini segera dilaporkan ke pidana. Atau bisa dua-duanya, bisa gugatan juga atau pidana sekaligus. Tidak masalah, masing-masing proses hukum masih tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang perlu diketahui bagaimana objeknya ini kalau bisa memang jangan disita lebih dahulu oleh kepolisian. Misalnya dalam tahap penyidikan atau P21. Nah, kalau misalnya para praktisi, para pengacara, ini biasanya mainnya adalah dia pidana dulu, baru digugat secara perdata. Biasanya gitu. Karena memang untuk perampasan asetnya atau restitusi penggantian asetnya itu tidak bisa kalau tidak melalui dari putusan pengadilan, yaitu di ranah hukum perdata. Nah, itu. Nah, biasanya para advokat kalau misalnya memang membela kliennya ada korban penipuan atau arisan bodong ya, itu biasanya dilaporkan dulu secara pidana. Kalau misalnya sudah ditetapkan unsur-unsurnya sudah terpenuhi dari proses penyidikan, nah ini tunggu sampai selesai
putusan tersebut nanti keluar inkrah, nah barang buktinya ini yang disita dari pelaku ini bisa dikembalikan kepada korban. Kalau misalnya kurang kuat juga, nah ini bisa melalui perdata. Di sini ada hak eksekusinya di sana untuk mengambil barang yang menjadi haknya dari korban. Nah, seperti itu Mas. Baik, Gimana? terima kasih Bapak atas Ya. penjelasannya. Mas Jihat, apakah sudah jelas ya? Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Eh, yang Sama-sama. kedua tadi izin Pak terkait obskur libel Pak ya atau gugatan kabur. Oh Dalam iya hal Bapak. ini kalau semisal terjadi gugatan kabur entah itu salah penyebutan subjek nama dari tergugatnya atau objeknya ya Pak ya kabur itu Mm-mm. upaya hukumnya bagaimana Pak ya secara teoritis ataupun secara praktisnya biasanya untuk upaya hukumnya. Demikian Pak, terima kasih mohon arahannya Pak. Lihat dari obskur labelnya ya, kalau misalnya memang berkaitan dengan identitas subjek yang tidak jelas, itu jelas di NO ya. Nah, itu bisa ditolak oleh majelis hakim. Nah, namun bisa diajukan lagi se- 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 sesederhana itu sih sebenarnya Mas Hakim. Tapi ini saya sudah pernah ada kasus yang dari perceraian itu yang saya takutkan adalah obscure label. Tapi bukan berkaitan, kalau misalnya berkaitan dengan identitas itu sudah eh, menurut saya sudah parah ya, bukan pertimbangan lagi. Hakim sudah menolak sejak awal. Misalnya memang identitas itu salah orang, salah tergugat. Nah, ini bisa dikembalikan untuk mendaftar lagi untuk memperbaikinya dan tidak bisa direnvoy kalau hal yang apa itu seformal itu gak bisa. Nah, namun bisa diajukan lagi diperbaiki apa itu identitasnya, misalnya objeknya itu bisa direvisi lagi, diperbaiki lagi. Kalau enggak biasanya minta penjelasan dari majelis mana ini yang ada obskur labelnya. Tapi tergantung majelisnya. Kalau misalnya Mas ya nggak baik ya, kalau mau cari tahu sendiri biasanya seperti itu. Itu berkaitan dengan profesionalitas seorang praktisi hukum gitu. Dan saya pernah itu eh, saya ragukan obskur label apa enggak, tapi saya nekat ke ini kasus perceraian ya. Jadi saya pernah mengajukan petitum yang melebihi dari gugatan dan itu berkaitan dengan hak anak. Kalau misalnya bunyi undang-undangnya jelas itu ada obskur label yaitu tuntutan lebih apa itu bukan di awal gugatan. Jadi menambah petitum itu sebenarnya salah. Eh, di sisi lain saya gugat cerai, yang gugatan awal, terus yang kedua saya malah minta hak asuh anak sama anak tahanan. Ini sudah dua objek petitum yang saya mintakan. Namun di sisi lain, saya mempunyai argumentasi yuridis yang memang bersistematis berkaitan dengan hak anak, misalnya hak yang terbaik bagi anak, asas terbaik bagi anak. Saya memberikan argumentasi yuridis yang jelas untuk bagaimana suatu tuntutan yang apabila ini berkaitan dengan anak atau hal yang terbaik bagi anak ini bukanlah obscure label, tapi penegasan bahwa seharusnya putusan pengadilan ini memiliki kebermanfaatan bagi anak. Nah, ini yang saya canangkan pada gugatan saya untuk membalas dari kontra tergugat, penasihat hukum tergugat. Jadi 3 kali kontra, kuasa hukum tergugat ini terus bilang bahwa gugatan saya ini obscurely karena gugatan kabur menambah tuntutan di awal yang tidak ada. Namun di sisi lain karena argumentasi saya ini bisa dipahami oleh majelis hakim, maka putusannya saya tetap dikabulkan. Jadi memang obscure label ini tergantung juga apakah objek, apakah dari identitas perkaranya ini apa itu kabur, tidak jelas, objeknya tidak jelas, tergugatnya kurang pihak, itu bisa dikembalikan. Namun bisa diajukan lagi ke pengadilan gitu, Mas.
Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Berlaku lebih idem juga. Begitu Mas Sagil. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Nah, untuk nanti pertemuan berikutnya, ini ada kasus-kasus menarik yang kita bahas, serta eh, beberapa draft perjanjian yang mungkin bisa buat patokan teman-teman untuk membuat perjanjian. Saya berikan nanti draftnya seperti apa, kita bahas bagaimana ini yang mulai berlaku perdata, bagaimana ini menjadi sengketa pidana. Itu. Baik, baik Bapak. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Terima kasih banyak kepada narasumber atas wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga ini. Dan kepada semua pendengar atas partisipasi aktifnya pada malam hari ini. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang perjanjian dan kaitannya dengan tindak pidana. Kami berharap informasi yang dibagikan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode Bimata berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima Terima kasih, Pak. wabarakatuh. kasih.